adab ketika kita masuk masjid. Masjid merupakan rumahnya Allah di bumi. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, man bana masjidan fil ardi, banallahu baitan fil jannah. Ada orang kok mau membangun masjid di muka buminya Allah, maka Allah akan membangunkan rumah nanti kelak di surga. Jadi kalau kamu besok rada-rada kaya, bangun masjid. Atau nggak kaya pun, kalau ada masjid dibangun, usahakan kamu nyumbang. Walaupun semen sesak. Itu nanti insya Allah menjadi sebab kamu dibangunkan rumah nanti di surga. Di sini disebutkan, waman ulika qalbuhu biha adallahullahu fi dhillihi yaumal qiyamah kama fil hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang hatinya digantungkan ke masjid, maka dia akan mendapatkan teduhan dari Allah pada saat hari kiamat. Yang dimaksud menggantungkan hati di masjid itu bagaimana? Hatinya itu selalu rindu ke masjid. Pingin ke masjid. Nah, ngapain ke masjid? Ya tentunya bukan untuk main. Tapi ini adalah simbol untuk kemudian orang ketika menggantungkan hatinya ke masjid, dia inginnya beribadah. Ada orang kok ingin beribadah terus di masjid, maka orang ini akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat berupa apa? Teduhan. Di mana pada hari kiamat itu tidak ada teduhan kecuali teduhannya Allah. Nah, dalam keadaan semacam itu, kita di hari kiamat itu besok dibangkitkan dari alam barzah itu. Matahari sesuai dengan amal kita. Kalau amal kita bagus, matahari akan jauh dari kepala kita. Tapi kalau seandainya kita berbuat buruk, berbuat jelek, maka matahari itu sekiranya 1 jengkal dari kepala kita. Kamu rasa saat ini bahwa ketika ada matahari di siang hari, jarak matahari dengan kita itu sekitar berapa mil? Nah, itu tetap masih panas. Bayangkan manakala besok Anda ketika dibangunkan dari padang mahsyar, lantas kemudian menemui perkumpulan. Pada saat itu kemudian kita akan menuju kemana kita tidak tahu, dan pada saat itulah kita akan merasakan matahari itu sangat dekat sesuai dengan amal ibadah kita. Oleh karena itu, ada orang kok cinta kepada masjid, seneng kok ke masjid, ini nanti orang yang akan mendapatkan perlindungan berupa teduhan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hal ini diucapkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis. Jadi ucapan itu tidak mungkin bohong. Fayutlabul masyu ilaiha bi istiyakin ma'asakinati wal waqar. Maka barang siapa yang kemudian pergi ke masjid, itu diharapkan pergi ke masjid itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan mencintai, merindukan masjid. Dan kemudian ketika dia berjalan itu dengan cara yang tenang. Dengan tenang. Jadi orang itu kalau sudah di masjid, kok hatinya tenang, ini berarti orang yang sudah wa qalbuhu mu'allaqatul bil masjid. Jadi kalau ada orang di masjid hatinya tenang, saya ulang lagi, maka hatinya adalah sudah digantungkan di masjid. Artinya apa? Mencintai masjid. Nah, untuk apa? Tentu tadi untuk ibadah. Waduhuluha bil yumna. Salah satu adab untuk kemudian kita di masjid adalah manakala kita masuk ke dalam masjid, itu kita menggunakan kaki kanan dulu. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu yang baik, usahakan kanan dulu. Nah, dalam kaitan ini, pergi ke masjid merupakan
hal yang baik. Karena tadi disebutkan masjid itu merupakan rumahnya Allah. Maka masuk masjid, usahakan kanan dulu kakinya yang masuk. Selain itu juga ketika kita ke masjid itu, kita pakai sandal. Jangan sampai sandal kita mengotori masjid. Ya, ma'atan di fina'laihi kharijiha. Jadi kita letakkan sandal kita jangan masuk ke masjid. Dan ketika kita masuk masjid, itu kita harus berdoa atau disunahkan berdoa. Apa doanya? Allahumma ftah li abwa birahmatik. Berdoa itu. Nah kemudian setelah masuk masjid, kita sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah sholat tahiyatul masjid itu berfungsi untuk apa? Memuliakan masjid. Karena masjid merupakan rumahnya Allah. Jadi kalau kamu masuk ke masjid, itu sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau kamu masuk rumahmu, sunnah untuk salam. Terus kalau kamu mau masuk ke kota Makkah, kamu minta untuk tawaf. Untuk tawaf, baik itu tawaf untuk umroh ataupun untuk haji. Kemudian tata krama selanjutnya, manakala kita masuk masjid, sunnah untuk uluk salam. Walaupun tidak ada orang. Hal yang sama adalah manakala kamu masuk rumah. Walaupun tidak ada orang, salam. Karena apa? Di masjid itu bukan hanya orang yang ada di masjid, tapi juga jin dan malaikat. Sehingga mana kita salam, sejatinya kita salam berdoa untuk mereka, jin dan juga malaikat. Kita salam untuk mereka. Jadi kalau manakala kita masuk masjid, nggak ada orang dan kita salam, salam kita adalah untuk malaikat dan jin yang mereka beribadah di masjid. Wal julusu biniyati taqarrub. Ketika kita sudah masuk masjid, kita duduk, niatlah kita iktikaf. Jangan hanya duduk-duduk aja. Kalau sudah niat iktikaf, jangan ngomong-ngomong. Ya. Jadi iktikaf. Masuk ke masjid iktikaf. Nah, selain itu juga ketika sudah masuk masjid, duduk, niat iktikaf. Setelah itu kita juga disunahkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, berzikir. Subhanallah, subhanallah itu tasbih. Kemudian alhamdulillah itu hamdalah. Nanti Allahu akbar itu takbir. Kemudian la ilaha illallah atau nanti kamu baca asmaul husna. Terserah apa yang mana. Itu bisa kamu lakukan ketika kamu sudah masuk ke masjid. Dan disunahkan bahkan. Wahab sunnafsi anisyahwat. Kalau sudah masuk ke masjid, kita itu harus menjaga syahwat kita. Syahwat tentang apa? Ya syahwat seksualitas dan syahwat atau keinginan-keinginan yang lain. Seperti apa? Keinginan untuk tidur, keinginan untuk ngomong, keinginan untuk ngerasani, keinginan dan semua keinginan. Kecuali keinginan berzikir dan taat kepada Allah. Itu enggak apa-apa. Wajtinabul husumati, kalau sudah di masjid jangan pernah memunculkan permusuhan. Baik secara perbuatan dengan cara gelut atau berkelahi, ataupun secara lisan dengan mencaci maki orang. Ya, dengan mencaci orang. Nah, dalam kaitan ini biasanya orang itu enggak sadar. Manakala sudah di masjid, terus kemudian masjid digunakan sebagai kampanye. Kalau sudah kampanye di masjid, kemudian memunculkan husumah, permusuhan dengan cara apa? Dengan cara memaki-maki lawan politiknya. Nah ini padahal diketahui adab daripada kita sudah masuk ke masjid,
tidak boleh melakukan permusuhan, baik verbal ataupun perbuatan. Wala yantakila min makanihi ila lihajatin. Sehendaknya ketika kita sudah di masjid duduk, itu jangan pindah dari tempat duduk kita yang awal. Kenapa? Karena kalau kita pindah dari tempat yang awal, maka lepaslah iktikaf kita. Jadi iktikaf itu semakin lama semakin baik. Jadi kapan kamu bisa iktikaf? Minimal ketika kamu masuk ke masjid pujian. Terus kemudian ketika kamu setelah sholat wiridan. Itu ketika duduk itu, duduk pujian sebelum sholat, duduk pujian, duduk dzikir setelah sholat. Ini gunakan sebagai waktu untuk beriktikaf. Jadi kamu untungnya banyak. Jadi iktikaf itu tidak harus di luar sholat. Tapi pada saat sebelum sholat dan setelah sholat ketika kita dzikir dan doa, itu pun juga dikategorikan sebagai iktikaf. Nah, sehingga di sini tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan kita berpindah tempat manakala sudah duduk di masjid. Walayun syida dolatan. Sehendaknya kalau sudah di masjid jangan pernah mengumumkan kehilangan atas apa yang kita miliki. Itu begitu. Nah, andai kata ada pengumuman dari takmir ya nggak masalah. Yang penting kita tidak mengumumkan apa yang hilang dari kita. Wala yarfa'a sautahu bihadratis musallin. Kalau ada orang sholat, itu jangan kita keraskan suara kita meskipun membaca Quran. Membaca Quran saja tidak boleh mengeraskan suara manakala ada orang sholat. Apalagi tidak membaca Quran. Jadi kalau di masjid itu sudah antengoh. Jangan sampai cerita-cerita sendiri, jangan sampai jerit-jerit, jangan sampai nyanyi. Yang sehingga dengan itu kamu mengganggu orang yang sholat. Wa la yumarra baina aidihim. Jangan pernah kita lewat di depan orang yang lagi sholat. Kenapa? Dosanya besar. Makanya di dalam Islam itu, di dalam fikih, manakala kita sholat, hendaknya kita punya sajadah atau punya penghalang. Yang penghalang ini menjadi tanda agar orang tidak lewat di depan kita. Itu begitu. Nah, kalau tidak punya penghalang, itu kita punya pulpen. Letakkan pulpen di depan kita. Jadi orang agar tidak lewat di depan kita. Nah, kalau ada orang kemudian memaksakan diri atau tidak tahu kemudian lewat di situ, maka kita boleh menghalanginya. Kenapa? Berdosa. Kalau ada orang lewat depan orang sholat. Makanya kalau bisa sholat itu ya di depan tembok. Ya, seandainya kamu punya tempat untuk bisa di depan tembok, yakni di sop awal. Nah, karena di sop awal kebanyakan tidak dilewati oleh orang. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah, nah, orang itu mungkin akan bisa melewati kamu. Tetapi sebetulnya bukan masalah itu. Ya, kaitannya adalah bagaimana kamu tidak melewati orang yang lagi sholat. Itu begitu. Wa ala yashtahilah bison atin. Ketika kita sudah berada di masjid, jangan disibukkan dengan pekerjaan. Contohnya pekerjaannya di kantor contohnya. Itu ada tugas untuk kemudian menyelesaikan tugasnya. Nah, dia bawa laptop. Nah, setelah sholat kok bekerja di masjid. Nah, itu sehendaknya jangan begitu. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya hukumnya enggak baik. Hukumnya enggak baik. Jadi kerjalah di rumah, jangan di masjid. Di masjid hanya untuk ibadah. Wala yahudo fil kalami. Jangan sampai kemudian berbicara
yang pembicaraannya merupakan pembicaraan duniawi. Contohnya apa? Pamer. Ya, pamer di masjid itu tidak boleh. Tidak di masjid saja tidak boleh, apalagi di masjid. Jadi diceritakan bagaimana anaknya, bagaimana hartanya, bagaimana pekerjaannya, cerita di masjid. Maka dalam keadaan semacam ini tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang mengatakan haram. Nah kemudian al-waridi fi qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal semacam ini jadi ada orang ngomong-ngomong di masjid itu sebagaimana hadis Nabi. Ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid yaquduna fiha halakon dikruhum dunya wa hubbud dunya la tujallisuhum falaysa lillahi bihim hajatun. Kata Nabi, satu saat nanti di akhir zaman kata Nabi itu akan ada sebuah peristiwa di mana orang-orang dari umatku itu mereka berada di masjid. Mereka duduk berkelompok-kelompok. Mereka duduk berkelompok-kelompok tersebut, mereka bercerita-cerita tentang keduniawiaannya. Baik itu hartanya, anaknya, ataupun apalagi pekerjaannya. Yang fungsinya adalah untuk pamer. Yang fungsinya adalah untuk pamer. Nah dalam kaitan ini, kalau seandainya ada orang yang duduk-duduk di masjid untuk pamer, maka hendaknya kita jangan ikut-ikut duduk bersama mereka. Karena apa? Karena duduk bersama mereka tidak ada gunanya. Bahkan tadi mengikuti larangan Allah atau mengerjakan larangan Allah. Itu ketika kita di masjid dan di dalam masjid dan akan masuk masjid. Selanjutnya, adab ketika kita keluar masjid. Fa idza aradal khuruj tuliba minhul bud'u bil yusra. Ketika kita akan keluar dari masjid, maka kita keluar dengan menggunakan kaki kiri. Wa yadu'aha ala dhuhri na'li. Kemudian ketika kita keluar masjid, kaki kita itu kita letakkan apa? Ke sandal. Tsumma yalbasul yumna awalan. Ya. Ketika pakai sandal itu, kita harus mendahulukan juga pakai sandal itu dengan kaki kanan. Wal yakul indah hurujihi, dan ketika kita mau keluar, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Tuhanku, beri saya keutamaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Nabi pernah berkata bahwa Allah pernah berkata inna buyuti fil ardi masajid. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Allah bersabda bahwa inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya rumahku kata Allah di bumi adalah masjid. Ya. Wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li abdin tatahhara fi baitihi tsumma zaroni fi baiti. Fa haqqun alal muzari ayyukrima zairahu. Sesungguhnya orang yang mendatangi masjid itu berarti orang tersebut tandanya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu meramaikan masjid. Fatuba li abden, maka beruntunglah seseorang hamba yang mensucikan dirinya dari rumahnya. Jadi kalau mau ke masjid itu suci diri dulu. Baik hadas besar atau hadas kecil. Sumazaroni, kemudian mereka menjarohi atau mengunjungi masjid. Jadi Allah senang banget manakala ada hamba datang ke masjid dalam keadaan suci dari rumahnya. Fahakun al-mazuri ayyukrimal azzairahu. Maka kewajiban daripada orang yang diziarahi adalah memuliakan orang yang menziarahi. Nah dalam kaitan ini Allah yang diziarahi.
Karena Allah yang menjadi pemilik masjid. Nah, dalam kaitan itu Allah mengatakan tadi, pasti akan aku muliakan mereka. Itu kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man asroja fi masjidin sirojan. Barang siapa yang memberi penerangan di masjid dengan lampu, lam tazal malaikatu wa hamlatul arsy tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjid do'uhu. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memberi penerangan di masjid, maka malaikat tidak akan henti-henti, baik malaikat rahmat atau malaikat maghfirah tidak akan henti-henti untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang memberi penerangan di masjid. Nah, selama penerangan tersebut atau lampunya itu masih ada di masjid. Jadi kamu beli lampu untuk di masjid, itu selama lampu itu masih ada, kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, nah, kalau seandainya kamu punya uang, itu usahakan nanti masjidnya mana yang mati lampunya. Nah itu buru-buru atau cepat-cepat untuk kemudian membelikan lampu agar kamu mendapat maghfirah. Nah sama halnya kalau di kamar. Kalau lampu mau mati, ya kamu cepat-cepat beli lampu. Jangan ngandalkan pondok. Saya udah pernah cerita dulu ketika kami masih di pondok juga sama begitu. Jadi cat dan lampu dan serta aksesoris kamar itu kami rebut untuk membelinya. An-nadhafah. Jadi an-nadhafah itu adalah kebersihan. Ada sebuah hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Kebersihan bagian daripada iman itu teraplikasi dalam setiap hidup kita. Contoh kecil adalah manakala kamu beriman, kamu harus sholat. Kalau kamu sholat, nggak boleh sholat kalau kamu punya hadas dan najis. Betul nggak? Jadi ketika kamu sholat, najisnya harus nggak ada di badan dan tidak ada di tempat kamu sholat. Begitu juga baju. Kalau ada najis di tempat sholat, ataupun baju kita, ataupun badan kita, maka nggak boleh atau tidak sah sholatnya. Maka an-nadhafatu minal iman. Itu. Terus juga orang kalau dia dikategorikan sebagai orang yang beriman, maka salah satunya adalah dia suka dengan kebersihan. Jadi orang yang beriman mengatakan dirinya beriman, lantas kemudian tidak suka kebersihan, maka dipertanyakan. Makanya kalau ada kamarnya kotor, kalau ada halaman pondoknya kotor, kalau ada sampah yang kemudian mengendap di tempat pembuangan sampah, kok kemudian tidak dibuang, tidak diambil, itu berarti imannya kurang. I'lam anna nadhafatal badani wa thawbi wal makani matlubatun syar'an. Ketahuilah dalam kehidupan bersih badan, bersih baju dan bersih tempat itu dianjurkan oleh syariat. Fayambahilil insan tandifu badanihi muta'ahidan sya'rarasihi bitasrihi waduhni. Maka daripada itu karena syariat menuntut kita untuk bersih, maka sebaiknya bagi kita adalah bersihkan badan, ya. Nah, membersihkan badan kita tidak hanya membersihkan badan kita, tapi juga merapikan badan kita. Contohnya yang punya rambut harus disisir. Terus apa lagi? Yang punya kumis harus dirapikan. Yang punya kuku harus dipotongi. Terus apa lagi?
Yang punya badan, kalau punya parfum, ya diparfumi. Wa udunaihi, begitu juga dibersihkan kupingnya. Bil husli, dengan cara membasuh. Wal masih, dan mengusap. Wafahu, dan juga membersihkan mulutnya. Dengan apa? Sikat gigi, ataupun juga dengan berkumur, siwak. Kemudian wa anfuhu, dan membersihkan hidungnya. Bil istinsyaki, dengan cara menghisap air dari hidung atau dengan hidung. Jadi istinsak itu ketika wudhu bukan ngambil air, bukan begini-begini. Istinsak itu ngambil air begini. Nah nanti sakit itu. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah nggak sakit. Nah fungsinya apa? Biar lendir-lendir di bagian sini itu hilang. Kalau lendir di sini sudah hilang, nggak ngantuan. Terus kemudian lendir-lendir itu juga kalau hilang itu juga akan cerdas. Paham ya? Nah pun juga sejatinya adanya syariat untuk kemudian kita istinsak itu adalah untuk apa? Membersihkan kuman-kuman yang kita hirup ya, dari hidung kita. Nah itu begitu. Jadi sunnah istinsak. Wal istinsar. Juga istinsar. Istinsar itu hampir sama dengan istinsak. Kalau istinsak tadi menghirup air melalui hidung. Kalau istinsar itu apa namanya? Ya, memasukkan air ke hidung, nggak disedot. Paham ya? Nah, yang kamu begini mungkin yaitu istinsar ya namanya. Wa atrafuhu bihasli ma tahtahu. Begitu juga kita membasuh anggota badan kita. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhinu ra'sahu wa yusarrihu sya'rahu. Nabi Muhammad itu ketika merawat tubuhnya, salah satu yang beliau perhatikan adalah menyisir rambut beliau dan juga apa? Memberi wangi-wangian rambut beliau. Jadi minyak rambut. Kamu minyak rambutan enggak? Enggak ya? Wa yambahi lahu aidan tandifu thawbihi bil ma'i wahdahu au ma'a sobun ini taja ila dalik. Selanjutnya dalam bebersih badan atau bebersih dalam setiap harinya kita disunahkan juga untuk membersihkan apa? Baju kita. Jadi kamu nyuci itu kamu niato agar pakaianmu bersih dan suci sehingga nanti bisa digunakan untuk sholat. Ya enggak? Kalau bajumu najis untuk sholat sah atau enggak? Enggak. Terus kemudian kalau bajumu itu bau, enak enggak dipakai? Ya andai kata kamu merasa enak tapi kawanmu yang dekat dengan kamu insya Allah pingsan. Ya. Itu yang kemudian kita harus cegah itu. Kasihan kalau pingsan. Wa kadzalika yambahi lahu tandifu makanihi wa dzalika lima fi nadofati min hifdis sihah. Dan sebaiknya juga kita juga membersihkan tempat tinggal kita. Contohnya kalau mas-mas, mbak-mbak berada di pondok, itu di kamar. Kamar itu harus dibersihkan. Jangan nunggu 1 bulan sekali. Ya, jadi ada yang setiap hari yang harus dibersihkan. Ada yang seminggu baru dibersihkan. Ada yang sebulan baru dibersihkan. Ada yang setahun baru dibersihkan. Apa yang setahun itu? Cat kamar. Itu setiap tahun atau 2 tahun sekali. Nah yang setiap hari apa? Nyapu. Nah kalau sudah nyapu, buang sampah pada tempatnya. Jangan diletakkan di situ aja. Sebab apa? Kuman nggak akan hilang manakala sampahnya masih di situ saja, di kamarmu saja. Nah tujuan Islam memberi syariat, memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan adalah untuk kesehatan. Karena apa? Kalau badan kita sudah sehat, maka ibadah akan menjadi nyaman. Ya enggak? Ya enggak? Jadi, kalau badan kita sehat, hati kita menjadi nyaman. Ya, al-qalbu salim
fi jismi salim. Hati yang sehat berada pada badan yang sehat. Badan yang sehat tidak akan menjadi sehat manakala kotoran itu ada pada sekeliling kita. Makanya kotoran itu harus dibersihkan. Sehingga dalam syariat Islam dianjurkan, disyariatkan melakukan kebersihan. Tadi kata Nabi, an-nadofatu minal iman. Wadahabal humum. Kalau kita melakukan kebersihan menurut syariat, kita akan bisa menghilangkan keprihatinan, kesusahan. Jadi awakmu sumpek itu ada banyak sebab. Salah satu sebabnya adalah pakaianmu kotor, lingkunganmu kotor, badanmu kotor, nggak pernah adus. Ya, sumpek nggak? Hah? Ya dicoba aja, nggak percaya. Nah nggak sumpek berarti ada yang salah, otaknya yang salah ya. Wa iqbalu sururi. Begitu juga ketika kita melakukan kebersihan itu kita sejatinya sedang apa? Mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tadi udah saya jelaskan, manakala badanmu itu bau busuk, ya bau kecut, itu akan menyebabkan kawanmu tidak bahagia. Walaupun kamu bahagia, baumu bau kecut. Ya, nah, makanya ketika kita bebersih, mandi dan lain sebagainya, maka pada saat itu kita sedang memberi kebahagiaan kepada orang lain dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Waridul asyir. Begitu juga ketika kita bebersih itu, kita juga akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita ajak bergaul atau temui setiap hari. Mereka yang kita temui setiap hari itu akan bahagia. Yang selanjutnya terakhir, ketika kita melakukan kebersihan, kita sejatinya telah menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Berupa apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kebersihan. Qala azza wa jalla, Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi kalau kita itu sedang bebersih, sedang melakukan kebersihan, sejatinya kita sedang mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kamu diberikan wajah cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu dibersihkan wajahnya. Berarti kamu ketika membersihkan itu merawat apa yang diberikan oleh Allah. Sama halnya baju itu Allah yang kasih kamu, walaupun melalui orang tuamu belinya. Itu juga nikmat Allah. Manakala kamu bersihkan, berarti kamu mensyukuri nikmat Allah. Begitu juga dengan mulut dan lain sebagainya. As-sidqu wal kadhib, Allahu a'lam bishawab. Rabbi fangfa'na bi